Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9 SMP PMS dan SMP unggulan Pondok Pesantren Modern Selamat yang sekarang masih berada di rumah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mari kita selalu berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pandemi virus COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali, berjumpa kembali di pondok yang kita cintai. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran akhlak. Kitabnya adalah Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi, dan sebagian dari mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, ta'zimul kitab, yaitu memuliakan kitab, menghormati kitab. Ada cara-caranya kita menghormati kitab. Fa yanbaghi li talibil ilmi, hendaknya seorang yang mencari ilmu Allah ya'khudhal kitab, tidak mengambil kitab illa bil taharati, kecuali dalam keadaan suci. Jadi kalau kita mau belajar, usahakan dalam keadaan suci, ya, artinya memiliki wudu. Jadi sebelum mengambil kitab, sebelum belajar, kita ingat seperti ketika mau membaca Al-Quran. Jadi sebelum kita belajar, membaca buku, kitab yang kita pelajari, usahakan berwudu dulu. Agar apa? Agar kita dalam keadaan suci. Dan kita juga belajar dalam keadaan suci. Artinya apa? Artinya kalau kita belajar dalam keadaan suci, insya Allah kita akan cepat memahami apa yang kita pelajari. Wahukiyah, dan diceritakan oleh Syekh Imam, dari Syekh Imam As-Samsi Al-Imah Al-Haulani, Samsi Al-Imah Al-Haulani rahmatullah, innahu, bahwa beliau qala, berkata, innama niltu, sesungguhnya aku memperoleh hadzal ilmu ini bita'zimi, dengan menghormatinya. Fa ini, dan sungguhnya aku ma'akhatu, tidak mengambil al-khawidha, kitab, illa bitaharati, kecuali dalam keadaan suci. Jadi Syekh Imam Syamsil Aimah Al-Haulani ketika mengambil kitab selalu dalam keadaan suci. Wa Syekh Imam Syamsul Aimah As-Sarkhashi, dan Syekh Imam Syams Al-Imah As-Sarkhashi rahimahullah, kana mabtunan, terserang penyakit perut, wa kana yukarriru, dan beliau membaca bukunya fi lailatin, dalam waktu semalam. Fa tawaddo, maka berwudu fi tilkal lailati, pada malam itu, sab'a asyrata marratin, sebanyak 17 kali. Li'anahu, karena beliau la yukarriru, tidak mengulanginya, illa bidhaharati, kecuali dengan dalam keadaan suci. Jadi Syekh Imam, ya, As-Sarkhashi ketika malam, ya, itu ketika belajar selalu berwudu, bahkan sebanyak 17 kali, ya. Saking-sakingnya
ya ingin mendapatkan ilmu yang ia pelajari, ya, ilmu yang akan berguna bagi masa depannya, bagi dirinya, ya baik dunia maupun akhirat, ya sampai ketika beliau belajar itu berwudu sampai 17 kali, batal wudu lagi dan seterusnya. Kita juga harus seperti itu ya, agar ketika kita belajar itu cepat dalam memahaminya. Wahada, dan hal ini li'anna al-ilma, karena sesungguhnya ilmu nurun adalah cahaya. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Al-wal wudu'a, dan wudu huwa nurun, dan wudu itu adalah juga termasuk cahaya. Kalau kita wudu itu sebetulnya setelah wudu itu kita mempunyai sinar di pada wajah kita ya. Karena kita tidak melihatnya, tapi sesungguhnya wajah kita mengeluarkan sinar dari air wudu. Fayazdadu, maka akan semakin bertambah nurul ilmu, cahaya ilmu bihi dengan berwudu. Wa min ta'zimi, dan sebagian dari mengagungkan kitab al-wajibi, yang wajib, Allah yang mudah, hendaknya seorang murid tidak boleh menyandarkan rijlahu, kakinya, ilal kitabi, di hadapan kitab. Jadi kaki dengan kitab jangan sampai disamakan. Jadi kitab itu harus selalu berada di atas pusar kalau bisa. Jangan sampai di bawah pusar, apalagi sampai sama dengan kaki, itu jangan sampai. Jadi selalu ketika memegang kitab selalu berada di atas perut. Jangan sampai ditaruh sama posisinya dengan kaki. Wa yadha'a kutubu tafsir, dan hendaklah meletakkan kitab-kitab tafsir fauqa sa'iril kutubi, di atas buku-buku yang lain. Jadi kalau kita meletakkan kitab itu, kitab-kitab tafsir khususnya, harus di atas kitab-kitab yang lain. Tidak boleh sembarangan ya, ketika menaruhnya saja itu tidak boleh sembarangan. Ta'ziman, sebagai penghormatan, wala yadha'a, dan janganlah menaruh alal kitab, di atas kitab, syai'an, sesuatu, akhara, yang lain. Artinya menaruh sesuatu yang lain, contohnya entah itu jajan, entah itu minuman ya, diletakkan di atas kitab, itu tidak boleh. Itu namanya saru ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu saru, pamali ya, tidak boleh melakukan hal seperti itu, termasuk saru, meletakkan sesuatu di atas kitab. Ustadz kita Syekh Imam Burhanuddin rahimahullah yahki, menceritakan an syekh, dari guru, minal masyayikh, dari gurunya, anna faqihun, seorang ahli fikih, kana wada'al mihbar, pernah menaruh tinta alal kitabi, di atas kitab. Faqala, maka gurunya berkata lahu kepadanya, bil farisi, ya dengan bahasa Persia, hurniyaba, kamu telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika beliau menaruh tinta di atas kitab, gurunya berkata, kamu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu gara-gara apa? Gara-gara meletakkan tinta di atas kitab. Tinta saja, apalagi yang lain. Jadi jangan sampai ya kita meletakkan sesuatu di atas kitab, apalagi itu adalah kitab yang
kita pelajari ya, terutama tentang hal agama. Wa kana ustadzuna al-Qadhi Imam Ajal Fakhrul Islam. Ustadz kita Al-Qadhi Imam Ajal Fakhrul Islam al-ma'rufu yang terkenal biqadhi dengan namanya Khona rahimahullah ta'ala yaqulu berkata, ilam jika ia tidak birid bidzalika dengan bertujuan dengan demikian, maksudnya tidak sengaja meletakkan tinta al-istighfafi dengan maksud tidak merendahkan fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa, kecuali dalam keadaan lupa ya, menaruh tinta pulpen ya, ballpoint di atas kitab, itu tidak apa-apa kalau tidak bertujuan yang lain ya, tidak sengaja atau tidak kita sadari, nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita dalam keadaan sadar ya jangan sampai kita menaruh sesuatu di dalam kita. Wal aulad, tetapi sebaiknya ayat harroza yang menghindari anhu darinya. Tapi kalau bisa mungkin jangan sampai kita meletakkan sesuatu di atas kita, biasakan ya, karena kalau sesuatu yang sudah kita terbiasa melakukannya itu pasti akan terus menerus ya. Wa min ta'zimil wajibi, wa min ta'zimi, dan sebagian dari mengagungkan kitab, mengagungan ilmu, menghormati kitab, al wajibi wajib. Ayu jawida untuk memperbaiki kitab batal kitabi, tulisan kitabnya. Ya, jadi kalau anak-anak sekalian menulis itu tulisannya harus yang bagus ya, kalau bisa harus bisa dibaca ya, jangan sampai tulisannya itu tulisannya yang kecil, diri sendirinya saja tidak bisa apalagi orang lain ya, jangan sampai. Wala yuqarmidha, dan tidak asal tulis sehingga tulisannya tidak jelas ya, tulisnya asal-asalan ya, katanya pengen dipanggil seperti tulisannya dokter, jangan ya. Yang penting tulisan kita itu bagus dan bisa dibaca oleh kita maupun oleh orang lain. Wa yatrukal hasyata, dan membiarkannya kosong. Jangan sampai kitab kita itu kosong. Nah, kalau kosong bagaimana kita akan memahami artinya? Ya. Semuanya tulisannya Arab ya. Diterjemahkan tidak ada artinya, maka kita tidak akan paham ya. Makanya kalau bisa jangan sampai ngajinya ketinggalan, harus lebih awal lagi kalau berangkatnya. Illa idza darurat, kecuali dalam keadaan darurat ya. Kalau darurat sih tidak apa-apa. Sedang ngaji ya, kebelet lagi ngaji ada sesuatu yang penting ya, maka tidak apa-apa. Wara'a Abu Hanifah, dan Abu Hanifah rahimahullah melihat katiban tulisan yuqarmitu fil kitabi, tulisan yang buruk di dalam buku. Faqala, kemudian Abu Hanifah berkata, la tuqarmit, janganlah kamu memperjelek khataka, tulisanmu. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau anusta, jika kamu masih hidup, tandam, kamu akan menyesal. Jadi ketika tulisannya itu jelek, ketika Abu Hanifah melihat tulisan jelek, ia berkata kepadanya, nanti kamu akan menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena suatu saat orang yang akan melihat buku itu tidak bisa membacanya. Karena apa? Karena tulisannya jelek ya. Dirinya sendiri saja tidak bisa membacanya, apalagi orang lain. Wa uqiya, dan diceritakan oleh Syekh Imam Majduddin Sorhaki
anahu bahwa beliau qala berkata ma qarmatna, tidaklah kamu nulis dengan buruk, nadimna melainkan kamu menyesalinya. Kalau tulisannya buruk, suatu saat anak-anakku akan menyesal ya, karena tulisannya yang jelek. Waman takhobna nadimna, dan tidak kamu nulis dengan cepat. Jadi kalau menulis nggak usah cepat-cepat ya. Yang penting bisa dibaca. Cepat boleh, tapi kalau bisa dibaca tidak apa-apa. Kalau cepat ya tulisannya seperti benang rawut ya, tidak bisa dibaca. Wa malam nuqabil, dan apa yang tidak kamu hadapi. Jadi kalau menulis itu jangan sampai tulisannya itu jelek, apalagi menulisnya dengan cepat. Wa yang bagi dan hendaknya ayakuna taqdi'ul kitabi, potongan tulisannya murabba'an, berbentuk segi empat ya. Jadi lurus-lurus ya, tidak miring-miring. Fa'inahu, sesungguhnya taqdi'u, karena bentuk potongannya. Abi Hanifah rahimahullah, kitabnya Abu Hanifah, wa huwa, bentuknya aisar, lebih memahamkan. Aisaru lebih memahamkan ilar refi, untuk mengangkat, wal wafi dan menaruhnya, wal mutalaati dan membacanya. Jadi kitabnya Abu Hanifah itu mudah ya ketika dibaca, ketika ditaruh ya, ketika meletakkannya itu mudah. Wa yang bagi dan hendaknya Allah yakuna fil kitab, jangan sampai di dalam kitab syai'un ada tinta, minal hamroti yang berwarna merah. Kalau tulis ya tulisannya harus hitam, jangan sampai ada tulisannya yang merah ya. Merah itu kan darah ya. Jadi jangan sampai, kalau misalkan tidak ada yang tinta pulpen hitam ya tidak usah, nanti aja ya pas ketika ada pen yang hitam ya, karena kalau merah itu tidak pas lah. Fa'inahaka, sesungguhnya soni'u, perbuatan al-falasifati, ahli filsafat ya, tidak boleh. La soni'u salafa, bukan ulama salaf, wa min masyayikhina, dari guru-guru kami, man kariha, guru kami tidak menyukai isti'mala pemakaian al-murakabil al-ahmari, gabungan dari tinta yang berwarna merah. Jadi kalau usahakan ketika kita menulis kitab atau menerjemahkan kitab, usahakan tintanya hitam ya, jangan sampai berwarna merah ya, karena merah itu seperti darah. Wa min ta'dhimil ilmi wallahu a'lam. Demikian ya apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.